Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang moderasi beragama dalam pandangan Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, syattana baina may yastadillu bihi wa baina may yastadillu alaih. Fal mustadillu bih arafa haqqa li ahli wasbatal amra mi wujudi asli. Yang artinya kurang lebih beda jauh di antara orang yang mengambil dalil dengan Allah dan di antara orang yang mengambil dalil atas Allah. Orang yang mengambil dalil dengan Allah mengetahui kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menetapkan perkara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hikmah tersebut, Ibnu Athaillah menggunakan dua istilah penting. Pertama adalah istilah may yastadilu bih, orang yang mengambil dalil dengan Allah yang bisa diartikan dengan seorang arif atau seorang sufi. Sedangkan kedua adalah may yastadillu alaih, orang yang mengambil dalil atas Allah yang bisa diartikan sebagai seorang teolog atau mutakallim. Dalam hal ini Ibnu Athaillah menegaskan bahwa antara orang arif mustadil bih dan orang teolog mustadil alaih memiliki perbedaan yang jauh. Bahkan perbedaan itu bisa dikatakan bertolak belakang. Nah, dalam hikmah tersebut Ibnu Athaillah menegaskan bahwa orang arif mengetahui kebenaran itu milik Allah dan menetapkan segala perkara dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita dapat memahami bahwa ada dua indikator penting tentang seorang sufi. Yang pertama adalah mengetahui kebenaran itu milik Allah dan menetapkan kebenaran dari perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah ini dapat menjelaskan bahwa orang arif itu lebih memiliki toleransi dalam beragama dibandingkan dengan seorang teolog. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, kita bisa memahami ketika seseorang itu menetapkan kebenaran itu milik Allah, maka secara tidak langsung dia tidak pernah menetapkan kebenaran bagi dirinya. Sehingga orang yang menetapkan kebenaran milik Allah itu menjadi sosok yang memiliki pikiran terbuka, open-minded. Nah, kalau orang itu memiliki pikiran terbuka atau open-minded, maka dia lebih mudah menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat, yang ada dalam kehidupan. Nah, dengan kata lain, ketika orang itu menetapkan kebenaran hanya milik Allah, orang arif itu akan menyadari bahwa dia memiliki kemungkinan salah. Jadi dia tidak mengedepankan kebenaran itu miliknya, tapi kebenaran itu milik Allah. Nah, karena itu orang arif itu menjadi pola pikirnya itu terbuka. Nah, konsekuensi dari pikiran terbuka itu, orang arif itu lebih bisa menerima perbedaan yang ada dalam kehidupan. Dan itu kita bisa lihat atau kita bisa saksikan dalam kisah-kisah para sufi. Bagaimana para sufi berhadapan dengan orang non-muslim, bagaimana seorang sufi berhadapan dengan seorang budak dan sebagainya. Ya, karena di situ ada pola pikir yang sangat menarik, yaitu open-minded gitu. Nah, tentu hal ini berbeda dengan karakter seorang teolog dalam beragama.
Seorang teolog cenderung menetapkan kebenaran itu milik dirinya atau kelompoknya. Sebagai akibatnya apa? Pikiran seorang teolog itu menjadi tertutup, kaku, tidak fleksibel terhadap beragam perbedaan. Sebagai contoh, seorang Syiah berdebat dengan seorang Sunni. Tentu orang Syiah itu akan mengklaim dirinya benar dan orang Sunni yang salah. Begitu juga sebaliknya, orang Sunni akan mengatakan saya yang benar, orang Syiah yang salah. Karena memang berpikir teologis itu sifatnya tertutup, kaku, rigid gitu. Nah, dari sini saya ingin menjelaskan bahwa Ibnu Athaillah secara tidak langsung memiliki konsep tentang moderasi beragama. Dalam arti bahwa orang arif, orang sufi itu bisa menerima perbedaan dikarenakan memiliki pikiran yang terbuka. Dan berbeda dengan seorang teolog yang susah menerima perbedaan karena pikirannya tertutup. Kalau para sufi terbuka, tapi kalau pikiran seorang teolog tertutup seperti itu. Nah, itu yang menarik dari perbedaan teolog dan seorang sufi. Jadi dalam hikmah itu Ibnu Athaillah itu ingin memberikan gambaran kepada kita tentang model beragama gitu. Yang pertama adalah model beragama ala sufi, yang pertama beragama model sufi, yang kedua adalah model beragama ala teolog. Model beragama ala sufi terbuka, toleran gitu ya. Dan sementara beragamanya seorang teolog itu tertutup, kaku, tidak toleran gitu. Nah, seandainya ada seorang teolog yang toleran, tentu ini bisa dipahami bahwa dia tentu terlibat dalam persoalan kajian atau dia mengamalkan atau mempelajari teori-teori tasawuf. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.